Mari kita lanjutkan membaca riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab roja kita sudah sampai kepada hadis yang ke-418 dari kitab Riyadhus Shalihin, babur roja. Wa an Itban, ada yang mengatakan Utban bin Malik radhiyallahu anhu. Wa huwa mimman syahida Badran. Itban atau Utban adalah orang yang pernah menyaksikan perang Badar, dan ada kabar gembira dari Allah yang menyaksikan perang Badar akan diampuni oleh Allah. Qala, beliau berkata, kuntu usolli liqaumi Bani Salim. Aku adalah seorang yang salat dengan kaum. Aku salat dengan kaumku dari kaum Bani Salim. Bani Salim itu kelompok keluarga besar begitu. Jadi Itban itu adalah imamnya. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Hanya antara tempat tinggalku dan tempat tinggal mereka, kaumku itu ada wadi, lembah. Lembah, bukit, lembah, bukit, daratan begitu. Jadi untuk bisa kepada tempat pemukiman kaumnya itu, ia harus turun ke lembah. Wa idza ja'atil amtar, dan jika datang hujan, fayashukku alayya ijtiyazuhu, maka susah bagiku untuk menyeberangi lembah tersebut. Kalau dalam keadaan kering, benak memang turun, saya meniti, terus naik lagi. Tapi di dalam keadaan hujan, ada banjir, sehingga aku tidak bisa nyeberang. Faji'tu Rasulullah ini. Fayashukku alayya ijtiyazuhu qibala masjidhim, sehingga susah bagiku untuk menyeberang lembah tersebut untuk sampai ke masjid mereka, masjid kaumku itu. Faji'tu Rasulullah, kemudian aku datang ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, inni angkartu basari. Maksudnya aku itu sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Angkartu maksudnya aku mengingkari mataku, itu bukan berarti enggak menganggap matanya. Maksudnya apa? Mataku sudah enggak seperti biasa. Jadi sesuatu yang tidak siap-siap diingkari. Mataku tidak seperti biasa. Jadi pandanganku juga enggak jelas seperti dulu waktu muda atau apa. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasil. Sementara itu juga antara aku dengan kaumku ada lembah yang mengalir airnya, ini banjir. Idza ja'atil amtar, jika datang hujan. Fa yasuqu alayya ijtiyazuhu, sehingga saya susah ya Rasulullah untuk melewati itu. Fawadittu annaka ta'ti. Kemudian aku berkeinginan ya Rasulullah, engkau bisa datang ke rumahku. Fatusalli fi baiti, engkau salat di rumahku. Makanan, di satu tempat, attakhiduhu musalla, yang bisa aku jadikan tempat salat di saat aku tidak bisa pergi ke masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata, sa'af'al, baik, aku akan lakukan itu. Aku akan datang ke rumahmu. Faqada alayya Rasulullah, kemudian datanglah, pergi kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar, disertai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi diminta, ya Rasulullah, aku pengen kau salat di rumahku. Kau salat di rumahku untuk aku jadikan tempat bekas salatmu itu musalla, untuk aku jadikan salat. Untuk salat di situ. Datang Sayyiduna Rasulullah bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ba'da masydaddan nahar, setelah siang semakin kuat. Setelah siang semakin kuat panas, asta'dana Rasulullah, kemudian Rasulullah minta izin. Fa'adzintu lahu, kemudian aku izinkan. Falam yajlis, Nabi tidak duduk hatta qala, sampai Nabi itu bertanya, "Aina tuhibbu an usalli min baitik?" Di mana tempat yang engkau suka untuk aku salat di rumahmu? Mana tempat yang engkau sukai agar untuk bisa aku salat di situ? Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalliya fihi. Kemudian aku mengisyaratkan kepada satu tempat yang aku ingin Nabi salat di tempat tersebut. Faqama Rasulullah, kemudian Rasulullah berdiri. Fakabbar, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Wa saffafna wara'ahu, kemudian kami salat di belakangnya. Fa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat.
Sallama, kemudian ucapkan salam. Wasallamna, kemudian kami salam. Hina sallama. Tatkala Nabi Muhammad salam, kami mengikuti salam. Fahabistuhu. Kemudian aku tahan Nabi Muhammad ala khaziratin, kepada makanan yang terdiri dari tepung yang dicampur dengan minyak. Sudah, pokoknya makanan kue deh. Kalau bahasa sekarang ya macam-macam kue. Lagi kue Indonesia pokoknya ya ada tepung dicampur minyak, diolah kayak roti begitulah. Itu suna'lahu yang sengaja dibuat memang untuk Rasulullah. Karena aku tahu Nabi bakal datang, maka kami persiapkan makanan untuk Rasulullah. Fasami'a ahlud dari. Kemudian orang di kampung itu pada dengar anna Rasulullah fi baiti, kalau Nabi ada di rumahku. Fathaba, pada datang rijalun, orang-orang minhum dari mereka. Hatta kathura rijalu, sampai banyak orang di situ. Fil baiti, di rumah. Orang penuh. Penuh dengan orang rumahku. Faqala rajulun, ada satu orang yang nyeletuk, tanya. Ma fa'ala Malik la arah. Ada satu orang namanya Malik. Malik bin Tukhaishan namanya. Mana Malik? Ada satu orang. Tetangga itu pada ada semuanya. Kok ada satu orang namanya Malik kok enggak ada? Mana Malik? Faqala rajulun, ada lagi yang menyambut. Dzaka munafik. La yuhibbullah wa rasuluh. Malik munafik dia. Enggak bakal senang Nabi. Nabi datang ke sini enggak kira datang. La yuhibbullah, enggak cinta Allah, enggak cinta Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taqul dzalik, jangan ngomong begitu. Ala tarahu qala, bukankah kau sudah melihatnya? Dia adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala, dengan itu dia mengharap ridha Allah. Jangan ngomong gitu. Bukankah kau sudah melihat dia kalau dia itu orang yang berla ilaha illallah? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Amma nahnu, adapun kami yang kami saksikan ya Rasulullah, wallahi demi Allah, mana rawuddahu, aku sudah tidak melihat kawan dekatnya, kawan persahabatannya, wala haditha, itu cinta, wala haditha, dan perbincangannya, aku tidak pernah melihat dia punya kawan dekat dan teman ngomong ya Rasulullah illa ilal munafikin, kecuali orang-orang munafik. Hanya karena berkumpul orang munafik saja lalu dikatakan dia munafik. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nari, Allah mengharamkan api neraka man qala, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilallah, yabtahi bidzalika wajhallahi, karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idban, lafaz idban, nama idban bikasril ini, dengan kasrah innya al-muhmalati, in yang tidak bertitik. Idban. Wa iskanit ta'i, id al-muthanna, ta. Wa ba'daha ya'un ya. Idban. Wa ba'da ba'un, idban. Muhadah, idban. Wal khazirah bil kha al-mu'jamah, ada hak yang bertitik namanya kha. Wa zaiza, wa yadakikun, yaitu tepung, yutbahu yang dimasak, bishahamin, dengan lemak. Wa qalu thaba rijalun bitha'i muthallati, thaba dengan tha bertitik 3, ay ja'u wajtama'u, orang-orang pada kumpul dan datang dan berkumpul. Baik, kita ambil faedah dari hadis-hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan orang yang menyaksikan perang Badar, dan itu akan diampuni oleh Allah. Sehingga di saat orang disebut dia hadir di perang Badar, maksudnya disanjung. Ini adalah orang pilihan pada saat itu. Dan Idban adalah termasuk orang seperti itu. Kemudian di sini Idban itu adalah orang yang sering jadi imam. Imam di masjid. Cuman kadang sesaat itu tidak bisa datang ke masjid untuk tempat mereka, tempat kaumnya, hanya di saat hujan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu peduli untuk sholat berjamaah. Dan nanti ada hadis riwayat Ibnu Ummi Maktum tentang bagaimana dalam keadaan buta pun masih Nabi menghimbau untuk bisa datang ke masjid, biarpun harus ada penuntunnya. Atau dengan tongkatnya untuk sampai ke masjid. Di sini menunjukkan bahwa ada saat-saat udzur, misalnya ada banjir yang kita tidak bisa nyebrang. Nggak apa-apa sholat di rumah, karena memang ada udzur. Nah, kemudian
Ini ada udzur, tapi menunjukkan bahwasanya mereka peduli kepada sholat untuk berjamaah bersama kaumnya. Cuman kadang itu ada hujan, lalu bisa menghalangi, itu bagaimana solusinya? Sebenarnya dia dalam bahasa lain minta kepada Nabi petunjuk kalau sholat di rumah itu di mana yang paling tepat. Dan Nabi menunjukkan tempat yang paling tepat, sekaligus Nabi mengizinkan sholat di rumah bagi orang yang ada udzur semacam itu. Memang di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, Maliki dan juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, yang namanya sholat berjamaah adalah bukan fardu ain. Kecuali dalam madhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat, fardu kifayah dan ada yang mengatakan bahasa sunnah muakkadah. Tapi menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sholat berjamaah adalah fardu ain. Setiap orang harus berjamaah dalam melakukan sholat. Cuma nanti berbeda di kalangan mereka apakah itu syartus sihah atau bukan. Baik, yang jelas menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi kebanyakan mengatakan sunnah yang sangat besar pahalanya sholat berjamaah. Pun demikian, ada saat-saat orang itu bisa meninggalkan kalau ada udzur semacam ini. Nabi mengizinkan satu. Kemudian Nabi memberikan petunjuk di mana melakukan sholat. Nah, beliau orang cerdas. Idban orang cerdas. Minta, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bisa datang untuk sholat di tempatku. Dan ini akhlaknya Rasulullah. Orang baik, pengen niat baik, didatangi baik. Saya akan datang. Aku akan sholat di tempatmu nanti. Lalu Nabi melakukan sholat. Dan ini diambil faedah oleh para ulama. Tabarruk dengan bekasnya Nabi SAW. Dan selamanya idban, kalau di rumah, sholat-sholat sunnah, di tempat sholatnya Nabi SAW. Dan ini difahami bahasanya tabarruk, ngambil berkah itu ada. Jadi berkah dari Nabi SAW. Dan termasuk berkahnya para ulama, karena ulama sambung dengan Nabi. Biarpun tidak secara langsung. Lalu Nabi melakukan sholat. Dan di saat Nabi melakukan sholat, diikuti oleh Uthman dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah cara bagaimana kita menyusun barisan di dalam sholat. Jadi makmum itu hendaknya di belakang. Jika lebih dari satu. Kalau makmumnya satu baris dengan imam, imamnya sedikit saja maju dan di kanannya. Jangan salah ini ya. Jadi kalau kita berdua, sebaris dengan imam. Tapi ini kan berdua orangnya makmumnya. Uthman dengan siapa? Dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Dan mungkin ada orang lain lagi di situ. Maka di belakang. Nah, ini dipahami oleh para ulama bahwa sholat sunnah, ini Nabi Muhammad lakukan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat sunnah bisa dilakukan dengan berjamaah. Tapi bukan sebuah kesunnahan. Boleh. Dalam rangka untuk mendidik, itu yang dikukuhkan para ulama. Sholat apapun, semua sholat sunnah. Ada memang sholat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. Sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istiqo, sholat khusuf dan sebagainya. Itu disunnahkan berjamaah. Tapi sholat-sholat tahajud, duha, dan yang lainnya, itu tidak disunnahkan berjamaah. Tapi boleh dilakukan berjamaah. Boleh. Dan ini termasuk nanti riwayat dari Imam Bukhari tentang sholatnya Nabi di tengah malam bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahasanya sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah. Tapi nggak ada kelebihan menjadi 27 derajat, nggak ada. Itu hanya sholat fardu saja. Hanya sah saja. Kalau kita sholat berjamaah di dalam sholat-sholat sunnah. Tapi jangan direpotkan orang untuk berjamaah. Jadi harus tahu dalam rangka untuk mendidik. Untuk mendidik. Tapi kalau sudah orang datang duluan di sebuah masjid, ya sudah sholat duluan, sholat sunnah. Jangan sampai nunggu lalu nongkrong bengong. Imamnya lambat nanti. Nah, jadi kalau sholat sunnah kapan saja. Cuman ini barangkali ada orang yang belum biasa, maka dibimbing. Sholat duha berjamaah. Sholat hajud berjamaah. Nggak apa-apa. Sholat tasbih berjamaah. Khususnya tasbih. Itu adalah sholat-sholat sunnah. Dan melakukan itu semua dengan berjamaah. Bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, ini melanggar Nabi SAW. Sahabat Nabi melakukan sholat sunnah. Berjamaah dengan Nabi. Tapi Nabi tidak menyanjung. Tapi Nabi juga tidak melarang. Dibiarkan begitu saja. Sah. Dan boleh. Apalagi dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Tawaduknya Nabi datang dan melakukan sholat tersebut. Dan memang hendaknya kita senang jika ada bekas-bekas orang soleh di tempat kita.
Karena orang soleh itu sudah akrab dengan rahmat Allah. Dari dosanya sedikit, panjatan doanya sering dikabul oleh Allah, maka di saat dia melakukan sholat di satu tempat, maka malaikat rahmat yang turun. Dan ini pun ternyata tidak dilakukan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Zakaria. Di saat tahu Sayyidah Maryam itu punya kelebihan di tempat ibadahnya itu, kok ternyata Sayyidatuna Maryam itu mendapatkan makanan. Di saat musim panas ada makanan musim dingin. Ibaratnya kalau nggak musim duren ada duren. Nggak ada rambutan ada rambutan itu. Nggak ada musimnya kok ada buah. Anna laki hada, dari mana kau dapat itu? Dia mendapat ini dari Allah. Terkagum Sayyidina Zakaria. Akhirnya di saat Siti Maryam pergi, Sayyidina Zakaria berdoa dan memohon di tempat tersebut. Lihat ayat sunnah. Disitulah da'a Zakaria Rabbahu. Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan tabarruk, ngambil berkah dengan bekasnya orang soleh. Ada orang yang membatasi. Ini hanya untuk Nabi saja dalam hadis ini. Selain Nabi nggak boleh. Bid'ah. Selain Nabi tidak boleh. Dari mana keterangan itu? Apakah Siti Maryam Nabi selama ini? Siti Maryam bukan Nabi, disepakati itu. Siti Maryam bukan Nabi. Hanya ada riwayat katanya Nabi. Siti Maryam bukan Nabi dan Rasul. Dan Sayyidina Zakaria adalah seorang Nabi. Tahu ini adalah tempat berkah. Kenapa? Ada tanda berkah. Siti Maryam doanya dikabul oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Sampai ada makanan-makanan yang ada pada Siti Maryam. Tidak ada mengirim. Langsung datang dari langit Allah. Maka ini ada sebagian orang yang sadar akan tabarruk, ngambil berkah dari Nabi. Cuman masih saja akal dengkinya muncul kemudian mengatakan selain Nabi tidak boleh dan itu syirik. Waduh, habislah. Kita baca beberapa buku dari mereka di saat bertemu dengan hadis yang semacam ini, mereka nggak bisa ngomong, harus berkata tentang ngambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jubahnya Nabi, termasuk barang-barang peninggalan Nabi. Itu kan peninggalan Nabi, tapi berkahnya ente apa? Orang soleh ada karena orang soleh menjadi soleh karena sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara maknawi, secara ilmu, secara amal, secara akhlak, secara keimanan, secara ketakwaan, nyambung dengan ilmu takwa, ilmu imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berkah orang-orang soleh. Baik. Setelah melakukan salat di tempat tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlaknya. Kalau ada orang soleh dia datang ingin mendapatkan doa, tanda cinta. Zaman berubah. Kalau ada kiai atau ustadz atau habib datang yang orang-orang soleh datang, barangkali tidak peduli. Bahkan anak kiai pun sekarang sudah tidak peduli. Mestinya kan diajarkan kalau ada seorang alim datang, ayo datang. Bersalaman dan sebagainya. Tapi giliran yang datang itu adalah, ya mohon maaf, artis misalnya. Itu anaknya kiai pengen foto paling depan tuh. So, langsung di status apa? PB-nya atau WA-nya atau itu langsung ada gambarnya. Karena telah duduk dengan artis. Ya kalau artisnya artis kekasih Allah, artis yang soleh atau solehan. Kadang yang ngajari bagaimana buka aurat dan sebagainya. Ya ini. Jadi kekaguman kita sudah berubah di situ anak-anak kita. Dan cermati. Dan memang itu pernah suatu ketika ada yang bercerita. Ada kiai sepuh datang, biasa orang. Kiai sepuh datang. Cuma di situ ada bintang tamu artis. Giliran kiai artis, sak kiainya dilompati. Allah. Musibah ini. Innalillah. Nah ini adalah satu kejanggalan dalam tarbiyah. Semestinya anak kita didik dengan orang-orang soleh. Zaman dulu lihat kita dididik oleh orang-orang dahulu, orang-orang tua. Bagaimana kita menghormat. Setiap lebaran kita utamakan datang ke rumah kiai. Minta doa. Datang assalamualaikum salaman sebelum kemana-mana. Itu dididik kita. Ke rumah kiai. Ada apa-apa ke rumah kiai. Mau ujian minta doa ke kiai. Mau ini doa kiai. Allah. Sekarang kalau mau cari jodoh lewat internet. Macam-macam. Mana itu? Minta petunjuk dari ulama orang dulu. Sehingga anak-anak dididik hormat. Kiai tidak minta dihormat. Ulama tidak minta dihormat karena yang akan memuliakan adalah Allah dan Rasulnya. Akan tapi kita punya kewajiban kepada mereka. Tanda ketawaduan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu juga iman dari kita. Termasuk mengagungkan syiar Allah. Ulama syiar Allah. Sehingga dahulu anak-anak dididik. Bagaimana kalau ada ulama lewat dan sebagainya ini. Kalau main bola saja. Anak kecil main bola ada kiai berhenti semuanya.
Sekarang ada kiai lewat, tendangan keras. Ada tinggi lagi itu. Nah, ini musibah. Pendidikan sudah tidak ada. Nggak ada hormat. Termasuk kadang ini ditemukan sebuah cerita. Di rumah kiai sendiri sudah tidak diajari. Maka perlu kita menemukan sebuah keluarga. Jadi kalau sudah urusan ulama, anak-anak itu digerakkan semuanya. Sampai suatu ketika kita dengan Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ziarah waktu itu. Nah, kiai, anak cucunya semuanya datang. Datang semuanya, duduk, suruh buka mulut. Beb, kasih ludah, Beb. Had. Enggak biasa Habib. Ini dia. Jadi betul-betul anak-anaknya itu didatangkan dan bagaimana menghormat, bagaimana ini supaya ada ta'alluq, hatinya sambung kepada ulama. Ini perlu kita didik begitu. Ini para tetangga-tetangganya orang mulia, idbat, ahli badar, ahli surga. Punya tetangga yang baik. Nabi datang. Semua ngurumuni Nabi SAW. Sampai ada yang ketinggalan satu saja. Dicurigai itu. Mana Malik? Ada yang tuh munafik dia itu. Nabi datang pun tidak pengen datang. Wah, semuanya cemburu semuanya ini. Jadi ada orang nggak mau menyambut Nabi saja sudah tekan munafik. Tapi Nabi pun mendidik pendidikan yang baik. Tidak boleh menggunjing siapapun. Ya. Kamu tidak tahu hati orang. Tapi Nabi tidak kasar. Nah, jangan katakan itu. Jangan ngomong begitu. Dia adalah orang yang berla ilaha illallah kan? Iya ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dia sering kumpul-kumpul sama orang munafik. Giliran Rasul datang nggak mau datang. Dia sering kumpul sama munafik sana-sana itu. Nabi tetap menghimbau untuk prasangka baik. Itu majelis mulia itu kayak begitu, tidak diajari gunjing, ngomongin orang. Makanya kalau sudah ada majelis diajak ngomongin orang, pergi kalau pengen selamat. Biarpun majelis itu yang punya majelis imamahnya lebih gede dari ini, tasbihnya siwaknya satu pentung. Enggak, kalau sudah diajarin gunjing, lihat musibah akan Allah timpakan biarpun di dalam rumah kita sendiri. Naudzubillah. Makanya ibu harus sayang sama orang-orang yang suka gunjing ibu bapak itu. Doain semoga Allah tidak menghukum mendatangkan musibah kepada mereka. Kami dididik oleh guru bahwasanya kalau ada orang gunjing kamu, tolong minta ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Sebab kalau orang gunjing itu gampang ditimpa musibah. Sehingga kita ya Allah kalau ada orang gunjing kami zalim sama kami ampuni jangan kau timpakan musibah. Karena besar. Dan kita pun tidak bisa menghalangi kalau dia tobat, makanya jangan biasakan. Nabi lihat. Ini mau menggunjing ngomong, dia munafik ya Rasulullah. Tidak. Tapi Nabi bahasa halus. Bahasa halus tidak. Dia adalah orang ahli la ilaha illallah. Engkau Allah dan Rasul lebih tahu, tapi kami melihat dia itu suka begitu. Bukan urusanmu. Urusan hati. Kita tidak boleh mengatakan orang itu munafik. Kalau disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda orang munafik, itu bukan untuk engkau melihat orang lain. Bukan, itu salah. Itu matanya mata salah. Akan tapi Allah dan Rasulnya memberikan peringatan Anda ada tanda-tanda orang munafik untuk engkau melihat dirimu sendiri. Sebab urusan munafik adalah di dalam hati seseorang. Nggak perlu kita. Kalau orang lagi sholat jangan diprasangkai buruk. Orang berbuat baik prasangkai buruk, nggak benar. Orang melakukan ini. Jadi kalau sudah hati busuk, kotor, dengki, habislah semuanya. Biar lagi sholat pun, sholat. Kita tidak diajari untuk prasangka buruk. Orang mungkin melakukan kesalahan. Kemarin adalah penjahat, gak benar. Kalau ke masjid, jangan bilang, paling mau nyuri kotak masjid. Ya gak usah ngomong gitu. Tinggal kita jaga kotak masjid. Yang itu saja, biarin dia ke masjid. Gak usah bilang dia pencitraan. Kan ada istilah pencitraan. Orang lagi sholat, hadir maulid misalnya, atau orang tempat mulia, kita doa, biarpun di hari kemarin, ini tanda kutip ya, biarpun di hari kemarin nggak benar dia pencuri, maling semuanya, tapi kalau sudah kelihatan di masjid, majelis mulia, kita bersyukur ya Allah, semoga berkat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dasar hati busuk dan kotor, kadang-kadang ini perampok mau ngapain di sini? Jangan-jangan mau melihat, tidak begitu kita dididik. Orang hari kemarin jahat jelek. Dan mungkin kemarin kita sangat tidak setuju dengan dia karena perilakunya yang tidak benar. Tapi kalau sudah kelihatan di masjid atau tempat yang mulia, kita bersyukur semoga ini awal hidayahnya.
Jangankan sudah sholat. Nabi dengan Abu Jahal. Ini pendidikan akhlak. Sebab kadang kita punya grup WhatsApp. Kita sering dimasukkan grup. Kadang-kadang kita diajak ngomongin yang gak jelas. Sehingga kami tidak pernah membalas satupun. Ngomongin ini. Sesaat pejabat ini, pemerintah itu, ini. Pusing saya. Hampir tidak ada. Yuk kita berdoa semoga. Ada pejabat masuk masjid dicurigai. Ada ini masuk ini. Ini mana akhlak Nabi SAW? Kalau sudah masuk masjid, alhamdulillah. Kalau suruh masjid ke sini nanti. Kita kekotoran itu. Sementara munafik dan semuanya adalah untuk melihat diri, bukan untuk melihat orang lain. Ini perlu akhlak yang baik kita. Makanya jangan duduk dengan orang yang suka menggunjing. Jangan duduk dengan orang yang suka prasangka buruk. Orang berprasangka buruk itu tidak bisa dijelaskan. Sebab dia senang yang tidak jelas. Orang prasangka buruk nggak bisa dijelaskan. Karena dia lebih senang dengan yang tidak jelas. Kita jelaskan begini. Bayang di belakangnya ada lagi. Terus. Makanya kita berdoa, ya Allah jauhkan saya dari orang yang suka prasangka buruk. Jauh sejauh-jauhnya. Maka ya tidak. Kita memang banyak beberapa tempat yang harus kita tinggalkan. Karena apa? Saya merasa banyak dosa. Amal saya sedikit. Terserah orang ngomong apa. Wah, Buya itu memutus tali persaudaraan. Gak mau hubungan lagi. Ini, itu, dan sebagainya. Bukan apa. Karena saya itu amalnya sedikit. Ibadah sholat malam masih kalah dengan ibu-ibu. Sebab biasanya ustaz itu ibadahnya selalu kurang. Alasannya banyak dakwah. Itu naudzubillah. Semoga Allah mengampuni saya ini. Nah, alasannya banyak dakwah sehingga banyak hujah. Untuk sholat malam capek. Ini kan kamu ceramah. Jadi kata iblis. Kamu sudah ceramah sudah pahalanya gede. Sholat malamnya nggak usah. Itu kan setan yang berbisik. Lah saya sudah amalnya kayak sedikit begitu. Hadir ke satu tempat diajak ngomongin orang. Aduh, habislah. Mohon maaf, saya akan sembunyi saja. Saya kumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang soleh baik. Setelah itu saya ke kamar, saya pergi melancong ke negeri sana. Nah, aman saya. Di kereta api nggak kenal sama orang. Nggak gunjing siapa-siapa. Ya, aman sudah. Duduk di forum tertentu, jangan-jangan diajak ngomongin. Aduh, rusak. Eman amalnya. Amal sedikit. Allah. Akan tapi ternyata kita harus dihabiskan dengan omongan-omongan yang tidak berguna. Pergi ke sana aman. Jadi sepanjang perjalanan saya itu paling yang perlu jaga mata saja. Nah, sebab kemaksiatan sekarang diumbar di pinggir jalan sudah jaga mata. Adapun masalah obrolan insyaallah enggak gunjing sudah aman. Orang enggak kenal siapa ini siapa itu aman. Ketemu orang baru di sana sudah aman. Orang baru yang enggak kenal macam-macam. Tapi kalau sudah kumpul sama yang kenal, kadang-kadang kita perlu hati-hati. Ibu kenal sama orang yang sama kenal. Kamu tahu enggak yang itu teman kita yang dulu tuh? Itu dulunya Masya Allah. Sampai sekarang belum berubah. Itu kualat gara-gara habis 1 jam. Karena pernah kenal. Ya habis. Coba. Sadar enggak Bu? Gitu kan? Benar saya begitu. Saya bagaimana kalau kumpul sama orang-orang sama kenal, kadang-kadang kemana-mana. Dosa masa lalu pun dibuka. Kadang-kadang. Kita perlu uzlah. Uzlahnya model baru deh. Uzlah model baru. Tidak banyak bergaul dengan orang yang kira-kira di situ banyak ngomongin orang. Harus dihindari majelis semacam. Harus. Kalau tidak, Allah akan timpakan musibah di dalam rumahmu sendiri. Allah. Kita tidak ingin ada musibah. Kemudian jangan prasangka buruk kepada seseorang. Prasangka buruk. Prasangka buruk itu masuk bab fitnah. Berkembang nanti dari prasangka fitnah. Tidak begini diomongin begitu. Paling enak itu difitnah. Langsung digaji kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Difitnah begini, fitnah begitu. Ini bakal dapat rezeki nih, stay nih. Dibilang begitu alhamdulillah. Ya. Ketemu Buya Yahya itu susah, harus pakai jadwal. Ya sudah, kalau tidak ikut jadwal, datang aja. Buya lagi di balik papan. Enak enggak? Bukan jadwal, masih diatur. Kita ada atau tidak. Cuman biasa, ada bahasa sebagian orang yang memang, wow, gitu aja pakai jadwal. Ya nggak apa-apa, silakan datang. Tapi Buya pasti Pekanbaru. Bagus kan, enak. Wong hari di sini paling Sabtu pagi, Ahad pagi, sore sudah hilang, malam Selasa ada, Selasa pagi sering hilang. Lah kalau pakai jadwal gimana?
Baru di pintu sana itu ngantri. Ada kabar, tolong kasih tahu orang yang paling belakang suruh pulang. Loh kenapa? Sudah beres urusannya. Loh kan enak begitu. Husnudzonnya bener, yang lain itu kedumul mereka. Repotnya ngantri jam. Lama banget. Yang di belakang tuh cenang. Disuruh. Diberi, dapat ilham. Kasih tahu orang yang paling belakang, suruh pulang, hajatnya dikabul. Bener. Dia punya utang, tanya apa? Ada orang sudahlah utangmu tidak usah dibayar. Hajat dengan husnudzon. Makanya datang ke tempatnya orang soleh, suudzon. Mau dapat apa? Kadang tidak harus ketemu, tapi niatnya sudah ketemu. Karena kita yang memberi solusi bukan manusia ini. Cuma wasilah saja. Artinya dekat dengan orang soleh, datang ke orang soleh, akan mengundang pertolongan Allah. Selesai. Sampai kadang ngobrol tok dengan orang soleh, pulang ada solusi. Tidak harus kasih duit. Ya nggak punya duit lah. Tak kiai pada nggak punya duit. Punya utang, saya punya utang. Ngerti. Datang ke kiai itu kalau cerita utang bukan minta dibayarin. Kita ngerti. Itu. Cuman itulah ketulusan orang yang baik. Jangan berprasangka buruk. Ya? Ada orang mau berprasangka buruk, ditahan Rasulullah. Tidak. Jangan begitu. Jangan begitu. Bukankah dia adalah ahli la ilallah? Dia saudaramu. Nggak pantas kau berprasangka buruk semacam itu. Rupanya masih nekat. Ya Rasulullah, tapi dia sering kumpul sama orang yang tidak baik. Baik. Lalu dikukuhkan Nabi. Ingat. Ingat bahwasanya. Kalau orang sudah berla ilaha illallah benar dari hatinya, nggak bisa masuk neraka dia. Dikukuhkan lagi. Karena ketulusannya itu yang akan bisa menghapus dosa-dosanya. Ini tulusnya, ini yang mahal. Tulusnya yang mahal ini. Berla ilaha illallah yang tulus. Baik, ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berla ilaha illallah tulus kepada Allah ada maksiat, dia akan masuk surga. Adapun nanti prosesnya penghapusan dosa itu kan ada 3 ya. Allah beri jalan untuk dihapus dosanya. Kadang diampuni di dunia. Atau diberi musibah di dunia. Jadi pokoknya kalau orang punya la ilaha illallah yang sesungguhnya akan diampuni oleh Allah. Akan masuk surga. Benar la ilaha illallah dari hatinya. Karena Allah. Dengan kenal Allah, lihat. Kalaupun dia bermaksiat akan Allah beresin. Sebab untuk beresin dosa itu ada 3. Intinya dia akan selamat masuk surga. Di dunia adalah diberi oleh Allah musibah. Karena orang ini banyak dosa, tapi iman. Banyak dosa, tapi jarang istighfar nih. Gimana aja? Allah tidak ingin menghukum di akhirat. Sudah ditimpakan musibah kepadanya. Sakit ini, sakit itu. Habislah dosanya. Atau tiba-tiba dia rajin untuk beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Lah ini kalau di dunia dihapus, di akhirat tidak bakal ditanya. Lupa dia di dunia. Iman sih iya. Cuma dia sibuk dengan selain Allah. Iman tapi takut neraka sesaat. Takut neraka. Tapi lupa belum istighfar, belum tobat. Mati duluan. Allah akan mengampuni semuanya. Tapi dinyos dulu. Diberesin. Pilih mana? Pilih masuk neraka dulu. Di dunia sekarang lah waktunya. Makanya. Dan untuk menghapus dosa itu begitu kasihnya Allah di bab roja. Sangat mudah menghapus dosa. Kebaikan yang kau lakukan akan menghapus dosa yang pernah kau lakukan. Karena enak. Tidak murni dengan istighfar saja. Kebaikan yang kamu lakukan akan Allah hapus. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita melakukan kejelekan, segera tumpangi dengan kebaikan biar tertutup. Allah Maha Kasih. Baik, ini adalah hadis tentang rahmat Allah. Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilallah. Allah mengharamkan masuk neraka, maksudnya selamanya di dalam neraka di sini. Ada qarinah dari hadis lain, keterangan dari hadis lain. Tidak akan abadi di dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabdawi bidzalika wajhallah, mengharapkan Allah. Bukan la ilallah di lidah saja hanya takut pedang atau dia seorang munafik, tidak. Dengan iman yang sesungguhnya, dengan la ilallah, maka Allah akan masukkan ke surga pada suatu ketika nanti. Baik, hadis selanjutnya adalah hadis 419 an Umar ibn al-Khattab. Dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qadima Rasulullah datang bisabbin, dengan rombongan tawanan. Jadi dalam peperangan itu ada bunuh-membunuh. Tapi di dalam Islam ada aturannya. Dan tidak ada peraturan peperangan sebaik yang ada di dalam Islam.
Waktu gencatan senjata harus. Yang boleh dibunuh, lihat. Dilarang membunuh anak kecil, membunuh sipil, orang yang tidak ikut perang. Nggak dilarang itu. Wanita, tokoh agama, orang tua. Itu pendidikan dalam Islam. Lihat. Tidak boleh memerangi itu semuanya. Dalam perang loh ya. Di dalam peperangan. Apalagi tidak dalam perang. Di dalam peperangan tidak boleh menahan anak kecil. Akan tapi bagaimana berita pembantaian kepada bayi-bayi, wanita-wanita, perkosa segala macam. Dari mana itu semuanya kisah? Alhamdulillah tidak. Bukan dari Islam itu. Karena Islam tidak mendidik yang semacam itu. Nah, kemudian tawanan ada. Pasukan kaum muslimin ditangkap jadi tawanan. Tentunya kalau dari mereka ketangkap juga sama jadi tawanan. Jadi ada dalam tawan menawan itu ada. Tawanan perang ada. Kemudian nanti karena kaum muslimin kalau sudah ditawan akan dijadikan budak. Maka dari mereka yang ditawan oleh kita bisa kita jadikan budak. Yang bisa diperjualbelikan. Karena apa? Tidak mungkin kita tidak melakukan itu karena apa? Orang kita dijadikan budak, kalau kita tidak bagaimana? Baru nanti akan tukar-menukar. Kembalikan orangku, aku kembalikan orangmu. Nah, ini, untuk damai nanti. Jadi perbudakan di dalam Islam bukan diadakan karena ingin mengadakan perbudakan, tidak. Jadi perbudakan di dalam Islam ada karena untuk mengikuti hukum dunia itu. Waktu itu dunia sudah hukum perbudakan, peperangan budak, perang budak. Gak mungkin Islam, orang Islam ditangkap jadi budak, mereka ditangkap tidak jadi budak. Gak adil ini. Maka Islam akan habis nanti. Akan tapi setelah itu, setelah betul jadi budak. Dan dibeli oleh kaum muslimin. Setelah itu apa? Himbauan untuk memerdekakan budak. Sampai ternyata yang pertama kali menghentikan perbudakan adalah juga Islam. Sampai hari ini sudah nggak ada lagi perbudakan. Kecuali nanti terjadi sebuah perangan, kemudian tertawan dari mereka, muncul lagi perbudakan. Nah ini di dalam Islam. Ada rombongan tawanan. Ternyata di antara mereka, fa'idam ra'atun minasabyi tas'a. Ada seorang perempuan dari tawanan perang tersebut berjalan. Itu wajadat sabiyan fis sabyi. Menemukan bayi kecil di dalam tawanan. Fa'akhadathu, kemudian bayi itu diambil. Fa'alzaqathu bi batniha, kemudian didekatkan di perutnya, didekap. Fa'ardu'athu, disusui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kemudian, "Atarawna hadhil mar'ah?" Apakah yang kau lihat dari perempuan ini? Apakah kira-kira engkau bakal melihat perempuan ini tarikhatun waladaha finnar? Mungkinkah perempuan yang seperti ini bakal melempar bayinya sendiri ke neraka, ke api? Qulna la Allah. Enggak mungkin. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih kasih kepada hambanya daripada perempuan ini kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Jadi ceritanya, seorang wanita melihat bayi kecil dan bayi bukan bayinya. Tiba-tiba tersentuh hatinya. Wanita tersebut kasih sayangnya yang ada di dalam hati wanita tersebut. Bagaimana dengan kasih sayangnya? Diambillah bayi tersebut, kemudian dipeluk dan disusui. Nabi akan selalu mengajak tadabbur, tafakkur, ngerenung. Nabi mengingatkan, lihat, pemandangan unik atau tidak? Kasih sayangnya seorang wanita, manusia, kepada bayi kecil. Itu bayinya orang. Dengan bayinya orang saja punya kasih sayang. Bagaimana dengan bayinya sendiri? Kira-kira kebayang enggak kalau ada seorang ibu melempar bayi ke neraka? Kalau ibu ini loh, ibu ini yang dilihat itu. Kira-kira mungkin enggak punya anak lalu dimasukkan ke api? Tidak mungkin. Bayinya orang saja didekap, dipeluk, enggak mungkin. Itulah kasih sayang di dalam hati. Dan Allah lebih kasih daripada orang tersebut. Jadi di saat ada satu kejadian dihubungkan. Cerdas, lihat bagaimana hebatnya orang membuat ini semuanya. Oh, luar biasa. Jadi karena orang cerdas tidak dihadapkan anak-anaknya kepada sesuatu yang dilihat saat itu. Manusia bisa menciptakan ini semuanya. Lihat. Oh, hebat. Cerdas. Kita sanjung.
Thomas Alva Edison. Kita sanjung ini. Hebat. Penemu. Tapi kalau ahli iman langsung disambungkan. Siapa yang menciptakan Thomas Alva Edison? Habis. Siapa yang menciptakan ini? Siapa? Langsung disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan dari Nabi. Ngelihat kucing, subhanallah. Suatu ketika lagi ada Khol Habib Hasan Baharun. Khol yang khusyuk ternyata lebih menarik kucing waktu itu. Karena di hadapan kita kucing kecil sama ibunya. Gulet. Dan pura-pura digigit. Anaknya gigit beneran sampai jerit ibunya. Tapi enggak balas ini. Lihat. Kucing gulet. Ajib. Itulah kasih sayang. Kasih sayang seekor kucing kepada. Bahkan yang katanya binatang. Dengan kejahatannya serigala. Tapi ternyata dengan anaknya bisa lemah. Lembut. Itu namanya kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari kasih sayang Allah. Yang dipahamkan Nabi adalah untuk kita selalu belajar. Kalau melihat sesuatu, lihat. Ada penciptanya, itu Allah. Dihubungkan dengan keimanan. Kemudian, di sini adalah seorang wanita punya kasih sayang semacam ini. Lihat. Ketahuilah bahwa kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak. Dan itu tidak lain bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan seorang ibu setelah melahirkan kemudian ada rasa cinta kepada anak, kemudian menyusui, dan siapa yang memberi? Allah. Kasih sayang Allah. Jadi semua kasih sayang Allah. Nah, nanti akan dibahas hadis berikutnya. Jadi Allah itu punya 100 kasih sayang. Dan satunya ada dibagi-bagi kepada ini semuanya. Kafir muslim dapat. Sehingga seorang kafir pun bisa berkasih sayang dengan istri dan anaknya. Itu bagian daripada kasih sayang Allah yang satu ini dibagi. Cuman yang 99 untuk siapa? Untuk ini loh ahli sujud nanti di akhirat. Satu saja sudah tersebar menjadi bermacam-macam kenikmatan. Satu saja lihat. Sudah dirasakan macam-macam kenikmatan, lihat. Kenikmatan apa saja, mulai dari lidah menelan yang enak, mata mandang yang indah, telinga dengar yang macam-macam. Kita menyentuh hati kita, kulit kita merasakan sejuknya udara pagi dan seterusnya. Indah. Masya Allah, itu semua. Satu dari 99. Dan nanti akan disempurnakan oleh Allah yang 99 di mana? Di akhirat. Adanya hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu diberikan kepada kita sehingga kita lemah lembut. Nah, maka dari itu selalulah menghadap kepada Zat yang Maha Kasih. Belajar ilmu kasih dengan Allah. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada yang zalim di antara kita. Ada berbuat zalim pada anaknya. Satu ketika mendengar orang ibu bunuh anaknya dan sebagainya. Keluar daripada ukuran akal-akal sehat. Baik. Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk belajar. Dari yang ada di kiri kanan kita. Banyak sebelum kita pengen belajar. Ya. Hanya kita perlu merenung saja. Contoh suatu ketika kita datang ke negeri kafir. Saya ceritakan pada waktu yang lalu. Mungkin saat ini lagi heboh ada orang membuat karikatur, gambar Nabi, segala macam dan sebagainya. Atau orang mengatakan Islam begini, begitu dan seterusnya. Sebetulnya semuanya itu karena mereka tidak kenal Rasulullah SAW. Kalau mereka kenal Nabi Muhammad tidak akan melakukan itu semuanya. Dan ternyata yang menjadikan mereka tidak kenal Nabi Muhammad, kita ini tidak menampilkan wajah Nabi. Tidak menampilkan wajah Nabi. Dalam banyak hal, kita tuh ngaku umat Nabi Muhammad kadang mencoreng. Sehingga yang dilihat adalah bukan ajaran Nabi, dilihat ini loh umat Nabi Muhammad. Sehingga betul-betul Islam itu fasil ittiham menjadi bahan tuduhan. Dituduh dengan bermacam-macam. Padahal ajaran Nabi indah. Nabi indah dengan ajaran indah. Contoh. Kalau kita negeri kafir. Apakah di Hong Kong, Korea, di mana? Bagaimana tertibnya manusia mengatur barisan di saat ngantri di sebuah toko. Atau naik bis umum itu. Ngantri. Sebetulnya ini adalah akhlak Nabi orang untuk tidak jadi egois. Tahu kamu butuh, yang lain juga
butuh. Terus sekarang rebutan zakat sampai mati kan. Ini bisa ngantri. Islam seperti itu sebetulnya. Islam itu boro-boro ngantri ini. Yang sudah dahuluan nanti mau ambil, sudah tidak pikir yang di belakang nih. Dapat habis ini. Kita perlu belajar. Makanya kadang-kadang kita itu sering kebuka mata kita untuk melihat kekurangan di luar. Memang kita harus marah di saat ada Nabi dicaci, Islam dicaci. Akan tapi kita harus benah diri. Kapan kita benah diri? Kapan kita melihat kekurangan kita? Kita pandai melihat sana. Wah, urang. Bejat, sesat. Wah, ini. Mulai dari semuanya enggak benar. Kalau kata guru kami Habib Ali Al-Jufri, naqdud dzat. Bagaimana kita mengkritiki diri sendiri. Ada orang sering berkata, wah zaman-zaman tidak karu-karuan. Kenapa? Ini tidak ada yang benar, wala pejabat, wah bejat semuanya, ini. Dulu mah ada pejabat baik, Umar Abdul Aziz. Baik, pejabatnya jahat. Terus siapa yang baik? Ulama-ulama. Ulama juga begitu, khianat, wah politik semuanya, wala. Habis semuanya. Orang tua mah dulu baik-baik, sekarang anak-anak dulu mah anak bisa berbakti, sekarang anak kurang ajar. Tetangga sekarang tidak mau ngerti urusan. Apalagi pembantu, khianat semuanya. Habis. Yang baik siapa? Siapa yang baik setelah itu? Habis. Karena orang sering melihat, salah. Ini loh, ayo benah diri. Semuanya dikritik. Wah, hebat melihat. Kritis. Sebenarnya kita kurang suka kalau ada yang ngeritik orang. Ayo kita benah. Hei santri bangun. Hei ustadz bangun. Hei pedagang bangun. Bangun dirimu. Nah, inilah. Kita lebih sibuk dengan sesuatu yang di luar sana. Boleh kita cemburu. Harus kita cemburu. Ada orang menghina Nabi marah. Cuman mengungkapkan kemarahan itu bagaimana? Jangan sampai kita mengungkapkan kemarahan dengan cara yang salah. Sehingga tidak menjadi sebuah sifat mulia. Kita mengungkapkan kemarahan dengan cara yang salah. Tidak menjadi sifat mulia. Akan menjadi sifat rendah bagi kita. Sehingga ada satu sifat. Kita perlu mereaksi kita bagaimana di saat Islam direndahkan. Harus ada marah. Harus ada ini. Cuma kita harus cerdas bagaimana mengungkapkan kemarahan itu. Yang bermanfaat dong. Jadi sifat marah itu harus. Sehingga menjadikan orang itu tanda cinta, tanda iman. Cuman marah yang ada di hati kita. Misalnya Nabi dicaci. Ada waktu itu film tentang Nabi SAW. Allah. Ada sebuah karikatur Nabi. Pakai imamah, jenggotan, ada bom di atasnya. Innalillah. Karena teror. Tidak akan ada orang menggambar seperti itu. Kecuali pernah dengar kayak begitu. Nah mungkin. Jadi kita itu loh yang membuat Nabi akhirnya digambar seperti itu. Kita. Coba. Nah. Jadi ada. Macam-macam ada pakai. Imamah ini bom. Kita yang merusak. Nabi SAW. Kita perlu belajar di kita sendiri. Ayo dari rumah kita. Sudah balik ke rumah masing-masing sudah. Urusanmu adalah pemerintah yang ada di dalam negerimu. Presidennya kamu, istrimu wakil presiden, menterinya anak pertama. Selesai itu. Nggak usah berkhayal tentang wah macam. Ntar dulu itu. Ini kita perlu membangun di rumah sendiri sudahlah. Ku anfusakum. Dirimu sendiri. Jangan kita. Memang setan itu dahsyat. Kita sering disibukkan dengan sesuatu yang sebetulnya ada yang lebih penting. Nah ini kita perlu belajar. Bagaimana Nabi SAW mengajari kita untuk melihat, membaca. Membaca untuk kita. Ini lihat. Tuh. Dan kadang yang disampaikan Nabi itu berkenaan dengan orang yang bersangkutan. Yang bersangkutan, Nabi menyampaikan sesuatu sadar. Oh iya, sayalah orangnya itu. Ada orang datang pada Rasul, ya Rasulullah, apakah ibadah yang paling baik? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah. Ada lagi orang datang ibadah apa yang paling baik ya Rasulullah? Berbakti ke orang tua. Satu lagi datang, apakah ibadah yang paling baik ya Rasulullah? Sedekah. Loh, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Nabi mengajar baca diri. Dan Nabi dengan wahyu. Yang pertama itu, kenapa dijawab oleh Allah jihad di jalan Allah? Ini orang di saat ada kerja bakti sembunyi di belakang, di dapur sana. Kalau di pondok. Semuanya diajak kerja bakti diajak perang. Sembunyi. Makanya di saat datang kepada Nabi paling bagusnya ibadah adalah perang. Oh, saya itu berarti. Ada lagi kalau ngomong sama ibunya nggak enak. Gara-gara sudah menikah tuh lihat sering lupa sama istri ibunya. Datang ke Nabi ya Rasulullah, apakah ibadah yang paling baik? Bakti ke orang tua. Saya lah.
Satu lagi, Masya Allah, senang cerita, saya punya koleksi mobil, saya punya koleksi tas, saya punya koleksi, wah, cerita tentang kekayaannya, alhamdulillah saya baru buka perusahaan di sana. Tanya, ibadah apa yang paling baik? Sedekah. Ente sedang ngumpulin, tidak pernah keluarin tuh orang pelit. Jadi begitulah. Jadi belajar bagaimana Nabi sendiri kalau berikan nasihat untuk mengajari, ayo koreksi. Dan jangan sekali-kali hadir ke majelis ini hanya untuk mandang orang. Ada ustadz yang di sini adalah berbekal katanya. Buya saya mau kulahkan di sini. Kulah apa? Pengajian hari ini Buya saya ajarkan besok bagus. Tapi jangan sampai hadir di majelis itu di saat mendengar ilmu yang kebayang tetangga. Sama jamaah. Bukan. Yang kebayang diriku sendiri. Aku itu. Aku. Baru nanti setelah sampai di rumah diajarkan ke orang. Maka ilmu untuk aku. Al-Quran dikumandangkan. Al-Quran dibacakan. Bukan untuk siapa? Al-Quran bukan untuk orang lain. Tapi untuk aku. Saya merasa ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Kalau merasa manusia. Kalau sudah menjadi kucing. Gak usah dengar Al-Quran. Kita perlu ini. Namanya. Melihat diri. Kita butuh. Kalau orang yang berbeda. Maka ini sebetulnya omongan ini bukan untuk yang lain. Saya sendiri. Saya sering bandel dengan omongan saya juga. Saya perlu minta didoakan. Kita sering ngomong. Tapi kuping saya kurang dengar. Padahal kuping yang paling dekat. Itulah sifat manusia yang lemah. Kita perlu bantuan dari Allah. Makanya dengan membantu orang lain untuk baik. Kita mengharap semoga Allah membantu saya untuk baik. Ini saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita semuanya. Untuk bisa melihat kekurangan kita. Segera berbenah diri. Hingga kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab.